Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, sebelum kita mengikuti renungan kita, marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, segala puji syukur kembali kami ucapkan kehadirat Tuhan. Di hari yang baru ini Engkau berikan kekuatan, kesehatan, dan sukacita dalam hidup kami. Biarlah Tuhan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, kuasai hati dan pikiran kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, renungan kita pada hari Sabtu 16 Agustus 2020 tertulis dalam kitab Mazmur pasal 67 ayatnya yang kedua, demikianlah dikatakan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, semua orang pasti ingin rindu hidupnya diberkati. Karena berkat adalah dambaan semua orang. Dan hidup yang diberkati adalah janji Tuhan bagi setiap orang percaya. Janji Tuhan bagi setiap orang-orang yang mau mempercayai Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Karena berkat itu adalah pasti Tuhan berikan bagi mereka. Tapi yang menjadi persoalan, seringkali kita tidak mengenal apa itu berkat Tuhan. Kita sering berpikir bahwa orang yang diberkati itu adalah hanya orang-orang yang kaya, yang memiliki banyak duit. Hanya orang-orang yang memiliki keturunan atau banyak anak. Atau hanya orang-orang yang memiliki jabatan yang tinggi, punya pangkat. Tapi kalau orang-orang yang tidak punya duit banyak, tidak punya anak, tidak punya jabatan yang tinggi, oh itu hidupnya belum diberkati Tuhan. Bapak Ibu, apa sebenarnya ukuran berkat itu? Dalam hal inilah pemazmur mau mengatakan bahwa orang-orang yang diberkati oleh Tuhan adalah orang-orang yang sekalipun dia menghadapi masalah, yang sekalipun dia menghadapi ujian dan tantangan yang berat di tengah-tengah kehidupannya, tetapi dia senantiasa merasakan topangan tangan kasih Tuhan dan dia mensyukuri penyertaannya yang tidak pernah berubah di tengah-tengah kehidupannya. Dalam Mazmur pasal 37 ayatnya yang ke-23 sampai dengan ayatnya yang ke-24 dikatakan seperti ini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ini adalah suatu bukti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang senantiasa percaya, yang senantiasa berharap kepadanya, bahkan sampai kepada anak cucunya. Oleh karena itu, kita tidak perlu takut menghadapi apapun. Sekalipun kita belum bisa menjadi konglomerat, sekalipun kita belum memiliki anak, seperti kami, keluarga kami. Sekalipun kita belum memiliki pangkat atau jabatan yang tinggi. Tapi ketika kita mensyukuri begitu luar biasanya berkat Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Hanya kita bisa menikmati hari yang baru ini saja. Kita bisa menghembuskan napas kehidupan
Itu sudah berkat yang luar biasa. Apalagi kita boleh menikmati yang lain-lainnya. Kita hanya perlu bersyukur, mengucapkan terima kasih karena Tuhan yang senantiasa menuntun dan menopang kehidupan kita. Raja Salomo katakan dalam Amsal pasal yang ketiga, ayatnya yang kelima sampai dengan yang ketujuh dikatakan demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus, di segala keadaan Tuhan sanggup memberkati dan mencukupkan segala yang kita perlukan. Allah sanggup memerdekakan bangsa kita. Kalau pada hari esok kita tanggal 17 Agustus kita merayakan 75 tahun bangsa kita sudah merdeka, bahkan bukan hanya dimerdekakan dari kekuasaan bangsa lain, tapi yang paling utama sebagai orang percaya, kita sudah dimerdekakan dari perbudakan dan kekuasaan dosa yang mematikan kehidupan kita. Kita sudah dibebaskan dari semua itu, dari belenggu dosa itu. Itu adalah berkat anugerah yang luar biasa yang kita terima di tengah-tengah kehidupan kita, karena kita semua adalah ahli waris kerajaan sorga. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa merasakan dan menikmati berkat Tuhan, karena berkatnya selalu tersedia bagi kita. Maka bersyukurlah karena kita memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang senantiasa memperhatikan dan mengasihi kita, bahkan menyinari kita dengan wajahnya, dan senantiasa jadilah berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Karena terlebih di masa pandemi COVID-19 ini, hanya dengan memakai masker saja, hanya dengan social distancing, physical distancing, kita juga sudah menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Hiduplah menjadi berkat bagi sesama karena Tuhan telah memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas penyertaan-Mu, tuntunan-Mu di dalam kehidupan kami. Terlebih berkat-berkat yang boleh kami terima. Terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami. Biarlah kami boleh hidup menjadi berkat bagi sekeliling kami. Terlebih di masa pandemi COVID-19 yang saat ini menimpa kehidupan kami. Biarlah Tuhan dengan hal yang terkecil, perkara yang terkecil, tapi itu sudah besar di hadapan Tuhan, kami boleh melakukannya dan mengikut Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati seluruh kehidupan jemaat Tuhan, jemaat HKBP Maranatha Resort Rawalumbu. Biarlah Tuhan Kau yang senantiasa memberkati setiap anak-anak yang saat ini berjuang dalam pendidikannya. Sekalipun mereka harus sekolah dari rumah, tapi biarlah Tuhan Kau yang senantiasa menambah-nambahkan kepintaran, hikmat kepada mereka. Berkati jemaat-Mu yang bekerja, senantiasa beri kekuatan dan semangat, sehingga mereka boleh senantiasa bersemangat dalam melakukan segala pekerjaannya. Berkati jemaat-Mu yang saat ini terbaring di rumah sakit, biarlah Engkau jamah tubuh mereka, berkati setiap obat, makanan, minuman yang mereka makan menjadi sumber kesembuhan dan kekuatan bagi mereka. Berkati jemaat-Mu yang berulang tahun, tambah-tambahkan umur panjang, sukacita yang melimpah di tengah kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau sertai dan tuntun kami sepanjang hari ini, sehingga hari-hari kami boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan.
Ampunkan kami dari segala dosa kesalahan kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Hanya dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, kiranya memberkati dan menyertai kita sekalian. Amin.